Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat saudara-saudaraku pada saat ini. Kita berjumpa lagi dalam renungan. Semoga kita diberkati Tuhan dari renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita memohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan sabdanya. Ya Tuhan yang Maha Baik, izinkanlah kami untuk membuka dan mengerti sabdamu. Semoga sabdamu memberikan pencerahan, semangat serta kekuatan kepada kami dalam menjalankan kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan dan bantu kami untuk bisa mengerti. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Tetapi saya hanya membaca ayat 5 dan 6 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sampai sedemikian pembacaan kita yang berbahagia, ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudara, tema kita pada saat ini, Tuhan berjanji. Saudara, kalau kita melihat bacaan kita ini, tentunya Abram sebagai orang yang menerima dan mendengarkan janji Tuhan, tentu dia akan berpikir dengan tidak mudah. Karena apa? Karena janji Tuhan ini telah diucapkan berulang, sehingga membuat Abram pada saat umurnya tua, pada saat istrinya juga sudah tidak produktif, Tuhan masih saja menyatakan sebuah janji kepadanya. Bisa dikatakan Abram menjadi galau. Tetapi saudara, Tuhan tetap menyatakan janjinya kepada Abram. Sampai-sampai kalau kita lihat pada bacaan kita di ayat 5, Tuhan meyakinkan Abram, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram menjadi percaya. Dan hal yang menarik lagi, bahwa kepercayaan Abram itu diperhitungkan oleh Tuhan yang melihat dan menyaksikan. Saudara, tentu ini adalah bukan perkara mudah buat Abraham sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, untuk percaya akan perkataan Allah. Di saat umur dia sudah tua, istrinya juga sudah tidak bisa, sudah kering rahimnya. Tetapi Allah masih mengatakan janjinya bahwa mereka nanti akan mendapatkan keturunan. Saudara, janji Tuhan tetaplah janji dan Tuhan tidak pernah mengingkari. Pada akhirnya pun Abram bersama dengan istrinya memperoleh anak Ishak. Dan kita lihat juga melalui Ishak lahirlah keturunan-keturunannya. Dan akhirnya pun ini menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa yang akhirnya juga memasuki tanah perjanjian. Saudara, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan kalau kita bisa melihat peta yang dialami oleh Abram bersama dengan Tuhan, tentu kita juga harus bisa berproses dalam kehidupan ini
bahwa Tuhan juga berjanji akan pemeliharaannya kepada hidup kita. Meskipun kita mungkin merasa sepertinya abstrak, sepertinya samar-samar, tapi kita harus melihat juga bahwa Tuhan memperhitungkan keyakinan kita kepadanya. Sehingga itu juga yang akhirnya juga menjadi sebuah kesimpulan bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang baik di dalam kehidupan yang kita jalani. Kita belajar dari Abram bagaimana kesulitan itu ia alami, tetapi juga dia berproses dengan hadirnya Tuhan yang terus mengingatkan dan menyadarkan dia. Sehingga pada akhirnya pun Abram menikmati bahwa janji Tuhan tepati. Janji yang sama juga Tuhan akan tepati kepada kita, akan pemeliharaannya, akan damai sejahtera, akan kebahagiaan. Mari kita percaya dengan sepenuh hati, dan itu jugalah yang akan Tuhan perhitungkan. Tuhan berjanji dan Tuhan pasti akan menepatinya di dalam kehidupan kita. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk meyakini sepenuhnya janji-Mu terhadap kami, anak-anak-Mu. Semoga kami tetap setia dan mengandalkan Engkau. Hadirlah dan bantulah kami pada hari ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin.